Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan Tonghua dari Over the Divine Realm, tepatnya untuklah episode terbaru, yaitu episode 15. Tidak terasa ya, tersisa 2 episode lagi, kalau Tonghua ini akanlah selesai. Ya, bisa dikatakan Tonghua ini memiliki alur yang begitu lambat. Karena ya dalam 15 episode ini mereka masihlah berputar-putar dengan si Iblis Rubah. Bahkan ya untuk saat ini Iblis Rubah kembali mengendalikan tubuh dari Xiaoling. Oke lah kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kini Xiaoling yang telah kerasukan kembali, semua ini diakibatkan dengan darah dari Tuan Suexiu. Dia telah diperintahkan oleh sang rubah iblis untuklah menggunakan darahnya sebagai pemicu kebangkitan iblis rubah. Mendengar pernyataan ini membuat Nona Lu Jiajia sungguhlah begitu sangat kesal, karena seharusnya dia menghabisi nyawanya. Jika tidak ya, maka tidak akanlah menjadi seperti ini. Suexiu menjawabnya, pedang dia memang bisa untuk menghabisi nyawanya, tetapi pedang dia tidak bisa untuklah menghabisi seekor siluman rubah yang berada di ranah Istana Ungu. Dan dia berkata, semua ini telah berakhir, dialah yang menang. Sedangkan untuk Changju yang merasa masih ada kesempatan untuklah menyadarkan Xiaoling, tetapi sayangnya Zhou Xiang'er malah menahannya. Kalau saat ini ya adik seperguruannya telah kerasukan dan menjadi gila. Percuma saja dia mencoba menyadarkannya. Ujung-ujungnya dia sendirilah yang akan terkena imbasnya. Apalagi ya untuk basis kultivasi dia seperti ini, sekali tampar mungkin dia akanlah meninggal dunia. Tetapi Changju tidaklah peduli. Dia teruslah berusaha keras untuklah menyadarkannya dengan cara baik-baik. Meskipun ya dia harus terkena serangan yang membuat tubuhnya benar-benar remuk. Changju kembali bangkit dan terus-terusan memanggil namanya, membuat Xiaoling berhasil tersadarkan. Meskipun lagi haruslah setengah-setengah ya. Sedangkan untuk Nona Lu Jiajia, dia ternyata masihlah belum berhasil juga. Sampai-sampai ya untuk Suexiu meminta kepada Iblis Rubah ataupun Xiaoling untuk habisi mereka semua secepat mungkin. Jika tidak ya, maka ini akanlah bertambah parah. Mendengar ini, Xiaoling langsunglah keluar dari ruangan dan menyerang ke arah Nona Lu Jiajia. Mendapati kesempatan ya, Suexiu langsunglah memberikan kendali boneka darah kepadanya, yang membuat kemampuan dari si iblis rubah ini menjadi bertambah kuat. Ternyata ya Suexiu juga memiliki rencana lainnya, atau lebih tepatnya ya rencana dia sendiri, di mana dia berniat untuklah mengendalikan Ning Xiaoling. Maka dengan begitu dia bisalah menjadi raja siluman di benua Nanzhou. Lalu dia pun mengeluarkan darahnya lagi untuklah mengendalikannya. Akan tetapi semua perbuatannya sia-sia. Dia langsunglah ditinju oleh Xiaoling sampailah terhantam ke tanah. Tidak mungkin ya, sekelas iblis tingkat tinggi akanlah dikendalikan dengan iblis yang berada di bawahnya. Dan iblis rubah yang berada dalam tubuhnya Xiaoling mengucapkan, hanya mengandalkan kekuatan dia, ingin mengendalikan dirinya, itu hanyalah angan-angannya saja. Lalu Changju keluar dari ruangan dan kembali memanggil nama Xiaoling, membuat kepala dia sangatlah kesakitan dan memutuskan untuklah pergi dari sana. Sedangkan untuk Xiang'er, dia telah mengambil keputusan untuklah menghabisi nyawa dari Xiaoling. Maka dengan begitu ya semua masalahnya selesai. Menyadari ini, Changju mencoba memperingati. Sekarang ya basis kultivasi dari Xiaoling sudahlah mencapai tahap awal ranah Istana Ungu. Meski dia memanglah berhasil, tetapi dia juga akanlah mendapati kerugian yang begitu sangatlah besar.
Pada intinya, Xiang-Er sama sekali tidak bisa menghentikannya guys. Jadi, Changju memberikan sebuah saran. Kalau dia mempunyai sebuah solusi untuklah menghentikan semua ini. Hal pertama yang akan dilakukan yaitu menginterogasi Suexiu. Karena ya, dia ini sebagai pemicu pertama dari bangkitnya iblis rubah. Yang dimana pemicunya adalah darah miliknya guys. Dan Nona Lu Jia langsunglah menyanderanya dengan beberapa pedang. Serta mempertanyakan ya, kalau darah dia ini adalah pemicu. Jadi seharusnya dia tahu cara untuklah menghentikannya juga. Sayangnya, dia sama sekali tidak tahu caranya guys. Dirinya mengaku kalau si iblis rubah tua ini sudahlah menipu dirinya. Dengan diiming-imingkan kalau dirinya ini juga siluman. Seharusnya dia tidaklah tunduk kepada para manusia. Jadi, untuk membalas semua dendamnya selama ini, gunakanlah darah dia untuk mengaktifkan benih siluman di tubuh Ning Xiaoling dan gunakanlah jurus boneka darah. Maka dengan begitu, seluruh Nanzhou akanlah menjadi miliknya. Dan impian dia inginlah mendapati Xiang-Er juga akanlah tercapai. Ternyata dia menyukai Xiang-Er juga ya. Lalu, Changju akanlah mengajari Nona Lu Jia mantra tingkat tertinggi, yaitu segel pembakar darah. Yang dimana nantinya kalau Sueyu ini macam-macam, maka segel itu akanlah aktif guys. Ya layaknya seperti mahkota milik dari Sun Wukong. Jika dia macam-macam, maka dia akanlah mendapati hukuman guys. Lalu, Changju langsunglah memeluk tubuh dari Nona Lu. Dia juga tidak lupa untuk meminta izin, serta menyuruh dia untuklah meminjamkan dia sedikit kekuatan spiritual. Maka dengan begini, mantra segel pembakar darah akhirnya berhasil dikuasai. Dan saat ini, Nona Lu Jia mengendalikan Sueyu. Jika dia macam-macam ya, hanya tinggal mengaktifkan segel tersebut, dia akanlah benar-benar tersiksa. Lalu, Changju mengeluarkan jimat sakti emas ungu yang pernah tertempel di tubuhnya Ning Xiaoling. Dia memberikannya kepada Sueyu untuk mencari keberadaannya sekarang juga. Pada awalnya, Sueyu menolak karena untuk saat ini kondisi dia juga terluka parah dan tidak bisa terbang cukuplah jauh. Namun ya, Changju langsunglah merapalkan mantranya, membuat Sueyu langsunglah ketar-ketir. Ternyata ya, ini juga berlaku kepada Changju guys. Jadi pada intinya, Sueyu telah menjadi bawahan dari mereka berdua. Mau tidak mau, Sueyu haruslah menuruti perintah tersebut. Dan Changju memberikan batas waktu yaitu 2 jam. Jika tidak, maka dia akanlah membuat dirinya benar-benar tersiksa. Setelah Sueyu pergi dari sana, Nona Lu Jia tahu betul kalau mantra yang digunakan oleh Changju adalah segel kutukan yang berasal dari aliran sesat. Dan pertanyaan seperti biasa, dari mana dia mempelajarinya? Tetapi ya, Changju menjawabnya, dia hanyalah memakai segala cara yang ada. Dan Changju juga meminta izin kepada Nona Lu Jia untuklah berkultivasi atau memulihkan dirinya di Tandu Qianhu. Nona Lu Jia mengizinkannya. Sedangkan untuk Xiaoling, dia kembali ke kediaman sebelumnya guys. Di sana dia masihlah mengerang kesakitan dan berusaha keras untuklah melawan sang iblis rubah yang berada di dalam. Meskipun ya usaha ini akanlah sia-sia. Karena untuk sang iblis rubah sudahlah jauh lebih kuat daripada Xiaoling. Dia terus-terusan menghasutnya untuklah jangan buang tenaganya lagi. Berhentilah untuk melawan, maka mereka berdua akanlah menjadi satu dan akanlah menjadi lebih kuat lagi. Hasutan demi hasutan dikerahkan kepada Xiaoling dengan berkata ya, kalau iblis yang sebenarnya adalah kakak seperguruannya. Dia memiliki rahasia yang sama sekali tidaklah diketahui. Bahkan ya, dia juga mengeluarkan tipu muslihatnya. Sebenarnya untuk kakak seperguruan dia telah meninggal dunia dan dirasuki oleh iblis rubah juga. Wadah, ini gimana konsepnya ya? Tetapi hati dari Xiaoling sudahlah begitu kuat. Dia tidak akanlah tertipu dengan semua perkataan dari iblis rubah.
Jadi ya, untuk saat ini, Xiaoling hanya memiliki hati yang begitu teguh. Dan ini sangatlah sulit untuk diterobos oleh sang iblis rubah. Dan karena hasutannya tidaklah kunjung berhasil, dirinya benar-benar sangatlah muak. Sedangkan untuk Xueyu akhirnya menemukan keberadaan dari Xiaoling dan dia pun memberikan sinyal kepada mereka bertiga. Dan Changju meminta kepada Xiang Er serta Nona Lu Jia untuklah lakukan sesuai rencana. Waduh, rencana apa nih? Tiba-tiba udah diskusi aja. Sesingkatnya, Changju telah berada di tempat yang sama. Kini dia melihat Xiaoling yang sudahlah hampir kehilangan kesadarannya. Tetapi dia tetaplah mencoba dan mencoba untuk terus memanggil namanya. Siapa sangka Xiaoling tidaklah menyerangnya. Justru dia mendekatinya dengan perlahan-lahan. Tetapi secara tiba-tiba, Xiang Er dengan outfit yang berbeda langsunglah menyerangnya. Begitu juga dengan Changju langsunglah memanggil Xiaoling yang langsunglah menahan pedang dari Xiang Er. Hal ini membuat Changju mendapati kesempatan. Dia pun langsunglah menyalurkan energi spiritualnya ke tubuh Xiaoling serta mengeluarkan gulungan kuno yang membuat mereka berdua langsunglah memasuki gulungan kuno tersebut. Dan semua ini memang bagian dari rencana mereka bertiga. Ternyata untuk Changju telah menyadari kalau Xiaoling hanya mau mendengarkan suaranya saja. Maka dari itulah dia meminta kepada Nona Zhao Xiang Er untuklah menyerang dirinya. Maka dengan begitu ya, secara tidak disengaja Xiaoling akanlah mendapati kesadarannya sementara waktu. Dan sebetulnya di dalam gulungan kuno ini cukuplah begitu berbahaya karena gulungan kuno ini telah mendapati kerusakan. Jadi Changju hanya memiliki batas waktu 4 jam saja. Jika dia tidaklah berhasil, maka mereka berdua akanlah terjebak dalam gulungan kuno selama-lamanya. Tetapi Changju sama sekali tidaklah takut. Baginya 4 jam itu lebih dari cukup. Jadi ya pada intinya, jika memang tidaklah berhasil, ya tandanya Changju akanlah meninggal dunia guys. Tetapi dari sini sih Mimin sudahlah main tebak-tebakan ya. Kalau Changju sengaja memasuki dunia kecil dalam gulungan kuno, dia akanlah mengeluarkan sang iblis rubah dan mereka berdua akanlah keluar dari gulungan kuno. Barulah sang iblis rubah akan terjebak di dalam gulungan kuno selama-lamanya guys. Itulah yang Mimin tebak dari rencananya Changju. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.